Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi bersama BI akan kita lanjutkan. Pak Budi, untuk meningkatkan ini kan salah satu persoalan UMKM ini adalah peningkatan kapasitas, kemampuan manajerial SDM dan inovasi. Untuk tiga hal ini, apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia Lampung untuk pembinaan UMKM? Oke, terima kasih Pak Widodo. Jadi sebelum kita terjun, itu ya kita berusaha memetakan dahulu UMKM kita, gitu ya. Kita ada beberapa kriteria sebenarnya ya. Ada yang subsisten itu kan yang dibiayai sama Bansos itu ya. Kan ada yang saat ini dibiayai oleh Bansos. Tapi kita juga punya UMKM yang potensial itu ya, potensial. Dia memang mulai bergerak, mulai meningkatkan produksinya. Dan setelah itu ada UMKM sukses gitu ya. Pemasarannya udah meningkat, produksinya juga udah terstandar. Dan yang berikutnya adalah UMKM digital. UMKM digital ini yang udah dia mulai masuk ke marketplace, dia udah transaksinya pakai kris gitu ya. Dan untuk produksinya juga udah digital. Dan yang terakhir adalah UMKM go export gitu ya. Jadi beberapa pemetaan itu menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk berupaya juga membantu untuk meningkatkan kapasitas dan peranan dari UMKM. Untuk itu kita melakukan istilahnya onboarding lah ya, onboarding ya, pelatihan bagi UMKM itu end to end, bagaimana UMKM itu bisa meningkat, naik kelas istilahnya gitu ya. Misalnya dari UMKM yang potensial itu kita latih dia bagaimana dia mendesain dari produknya, bagaimana dia bisa mengemas dengan baik. Ini kita undang karena virtual ya sekarang ya, kita undang pakar-pakar untuk bisa memberikan pelatihan kepada kawan-kawan dari UMKM tersebut. Sehingga mereka juga muncullah inovasi-inovasinya. Dan itu kita dampingi kepada mereka gitu ya, enggak one shot pelatihan selesai, enggak. Kita dampingi karena dari misalnya nih ya, misalnya dari 50 yang ikut, ada yang benar-benar serius, paling 15 itu ya, 15 nanti ya kita dorong yang 15 itu. Nah 15 nanti dia naik lagi, naik kelas kan, dari potensial menjadi sukses. Sukses itu kita latih lagi, dia kan menuju digital gitu ya. Kita lakukan kurasi kepada mereka. Kurasinya bukan hanya lokal. Kita kerjasama di sini dengan misalnya Dekranasda gitu ya, karena produk-produk kerajinan itu kan menjadi ekspertisnya juga dari Dekranasda. Kita gandeng Dekranasda Provinsi Lampung untuk bisa mengkurasi produk-produk UMKM tersebut. Nah kalau dia udah lolos kurasi, itu kita ajak mereka untuk pameran-pameran. Pamerannya itu bukan hanya domestik, termasuk internasional. Karena kan Bank Indonesia punya nih kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Jadi kalau misalnya BI di Singapura mengadakan event, kita ikut pamerkan produk-produk UMKM unggulan tadi yang sudah terkurasi gitu ya. Dan yang terakhir-terakhir ini memang semuanya kita harapkan sudah menggunakan platform digital itu. Karena supaya memudahkan ketika ada pihak-pihak yang tertarik pemasarannya itu baik di domestik maupun di internasional. Baik itu di cara transaksinya maupun cara pemasarannya itu tadi ya. Jadi platform digitalnya kita manfaatkan dengan optimal. Satu contoh, kita ini punya namanya event Karya Kreatif Indonesia. Jadi UMKM kita itu kita ikutkan di sana gitu ya. Dan juga untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia yang digagas oleh pemerintah gitu ya, untuk memanfaatkan produk-produk dari UMKM. Dan UMKM tersebut juga kita latih, karena kan tadi itu kita mengharapkan mereka juga bisa akses pembiayaan gitu ya, daripada lembaga keuangan. Tapi seringkalinya mereka nggak punya pembukuan. Nah gitu ya. Nah itu kita latih mereka untuk menyusun laporan keuangan sederhana. Kita berikan aplikasinya secara free, namanya sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan. Ada aplikasinya? Ada, bisa di-download secara gratis. Bapak nanti kalau lihat di itu App Store gitu ya, si Apik gitu ya. Nah itu untuk teman-teman UMKM kita latih juga gratis gitu ya, supaya mereka ketika mau berhubungan sama bank pasti ditanya pertama catatan keuanganmu seperti apa gitu kan. Nah dengan itu kita harapkan lebih memberikan kesempatan kepada UMKM untuk lebih bankable seperti itu. Oke.
Kalau yang UMKM terakhir tadi yang go ekspor, Iya. nah kan persoalan ekspor itu yang pertama adalah kualitas, yang kedua kontinuitas ya. Yes. Nah, bagaimana BI ikut membantu UMKM untuk menjaga kualitas dan kontinuitas ini, Pak? Betul. Jadi memang untuk kualitas ini kan ada standar-standar gitu ya, apalagi untuk ekspor gitu ya. Kita berupaya membantu mereka. Tentunya nggak bisa BI sendirian kan, kita bekerjasama dengan institusi-institusi terkait lainnya termasuk Bea Cukai gitu ya, ke Dinas Perdagangan yang punya fasilitasi pelatihan untuk siap ekspor gitu ya. Kita kerjasama dengan dinas-dinas tersebut, dengan dinas koperasi. Nah ini kita memastikan bahwa setelah tadi kurasi dari Bank Indonesia, itu kan dari sisi produk gitu ya, kualitasnya juga harusnya kita lihat gitu ya. Dan untuk kontinuitas juga kita memastikan apakah mereka memiliki kesanggupan. Kalau tadi sendiri-sendiri kan berat, makanya kita dorong menjadi korporatisasi gitu ya. Dan ini yang kita harapkan bisa mulai menembus pasar ekspor. Beberapa produk sebenarnya secara mandiri juga sudah masuk ya di marketplace di internasional. Ada produk coklat dari Lampung ini udah ada di marketplace-nya Singapura karena dia dari sisi kemasannya bagus, inovasinya bagus, dan dia bisa masuk melalui marketplace internasional. Dan ini kita juga mendorong untuk produk-produk lainnya, termasuk tadi yang unggulan dari Lampung ya, kopi ya, ini kita dorong, kita ikutkan terus di dalam pameran-pameran internasional. Dan secara mandiri memang juga ada yang udah ngirim ke salah satu negara di Eropa seperti itu. Dan beberapa waktu lalu juga kita kirim beberapa sampel ke Tiongkok gitu ya, karena mungkin ada tes yang sama gitu ya antara dari produknya Lampung gitu ya, keripik-keripik seperti itu dengan tesnya di Tiongkok. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya nggak perlu terlalu luas itu ya. Kita juga punya ekspatriat kan di negara-negara di Hong Kong, di Korea, di Jepang. Itu kan masih makan produk-produk dari Indonesia ya. Kenapa nggak kita sasar ke sana? Ini yang juga kita coba untuk dorong, kita kerjasama dengan beberapa pihak yang memang memiliki keahlian untuk mengenali apa sih sebenarnya taste atau bentuk kemasan dan kebutuhannya dari negara-negara tersebut. Terima kasih Pak Budiarto, mantap sekali kinerja BI Lampung untuk mendukung kita kerjasama, sinergisitas dengan semua pihak, Pak ya. Betul, stakeholder kita selalu kita libatkan tadi. Terima kasih Pak Budiarto atas kehadirannya. Terima kasih. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan Economic Corner di Metro TV Lampung. Program ini didukung oleh IDX Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Salam sehat, tetap semangat, dan patuhi protokol 5M.